Halo, shalom kekasih Tuhan. Kiranya Anda semua sudah diberkati melalui renungan roti hidup firman Tuhan yang telah saya kongsikan setiap hari Selasa hingga hari Kamis. Bagi Anda yang pertama kali mengikuti siri ini, kita sudah memulai siri renungan firman Tuhan tentang perumpamaan Tuhan Yesus yang dicatat dalam keempat Injil. Dan hari ini kita mau lihat perumpamaan seorang penabur di kitab Injil Matius. Firman Tuhan hari ini saya ambil dari Injil Matius pasal yang ke-13 ayat 3 hingga ayat yang ke-23. Saya tidak akan membacanya di sini, tapi saya berharap agar Anda semua di luar sana lihat Alkitab kamu masing-masing ya. Nah, teks firman Tuhan hari ini adalah perumpamaan Tuhan Yesus yang bercakap tentang seorang penabur. Anda juga boleh menemukan perumpamaan ini di kitab Injil Markus pasal 4 ayat 1 hingga 20 dan juga di dalam kitab Injil Lukas pasal 8 ayat yang ke-4 hingga ke yang ke-86. Perumpamaan ini menceritakan bahwa seorang penabur telah menabur benih yang terbaik. Si penabur benih adalah yang menabur atau menyampaikan firman Tuhan. Dan benih-benih yang terbaik ini telah jatuh ke 4 jenis tanah. Yang pertama di pinggir jalan, yang kedua di tanah yang berbatu-batu, yang ketiga di tengah semak duri, dan yang keempat itu di tanah yang terbaik. Kemudian Alkitab memberitahu kita bahwa benih-benih itu tadi masing-masing tumbuh dengan kadar yang berbeza menurut jenis tanah itu tadi. Firman Tuhan kata benih yang pertama itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan dimakan habis oleh burung. Yang kedua, benih di tanah yang berbatu-batu tumbuh dengan cepat, tetapi sayangnya segera layu dan kering karena tidak berakar dan tidak mendapat air. Yang ketiga, benih di semak duri terhimpit sehingga mati dan tidak berbuah. Yang keempat, benih di tanah yang baik. Ia berbuah 100 kali lipat, 60 bahkan ada yang 40 kali lipat hasilnya. Saudara, setiap jenis tanah itu melambangkan jenis hati yang berbeza-beza. Tanah di pinggir jalan itu melambangkan hati orang yang tidak mengerti firman Tuhan yang dikabarkan. Lalu datanglah si jahat, iblis, dan merampas firman tersebut dari hatinya supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang kedua adalah tanah yang berbatu-batu itu melambangkan hati orang yang mendengar firman tersebut dan menerimanya. Namun ia tidak dapat bertahan pencobaan, dan apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ketiga, tanah yang di tengah semak duri itu melambangkan hati orang yang mendengar firman Tuhan tersebut, tetapi terbuai oleh hal-hal duniawi, seperti kekhawatiran duniawi ini, tipu daya kekayaan, nikmat kehidupan. Itu semua menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Nah, yang keempat, tanah yang baik itu adalah melambangkan hati orang yang mendengar firman Tuhan, memahaminya lalu menyambutnya dengan perbuatan dan seterusnya, menghasilkan buah-buah pertobatan, kemudian buah-buah roh, dan seterusnya buah-buah bentuk karunia dan pelayanan. Pertanyaannya sekarang adalah, seperti apakah hatimu hari ini? Hanya Anda sendiri yang dapat menjawab persoalan ini. Apakah hatimu syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan dunia, atau dengan dendam, kepahitan? Mazmur 147 ayat 3 berkata, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Apakah yang sedang menguasai hatimu, itu juga yang membentuk jiwamu. Jangan biarkan hatimu dikuasai oleh rasa iri hati, gosip, atau dengan segala macam yang gelap, yang hitam. Tetapi carilah kebahagiaanmu pada Tuhan. Ia akan memuaskan keinginan hatimu. Mazmur 37 ayat 4. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, kita sendiri perlu mengembangkan sikap yang benar terhadap firman Tuhan. Kita harus menjaga dan mempersiapkan hati kita. Oleh itu, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancarnya kehidupan.
oleh anugerah Allah kita pasti akan berbuah lebat bagi kemuliaan-Nya. Amen. Minggu depan kita akan sambung lagi pelajaran firman Tuhan ini, dan kita akan belajar tentang yang pertama, mengapa si penabur benih firman itu tabur di tempat sembarangan saja tanpa melihat keadaan tanah itu. Apa ya? Yang kedua, bukankah benih-benih yang ditabur itu adalah benih yang terbaik? Lalu mengapa benih yang terbaik ini boleh mati? Atau tidakkah si penabur benih itu mengerjakan sesuatu buat benih-benih itu tadi boleh hidup dan berhasil? Takkan hanya buang saja lalu dibiarkan begitu saja tanpa berbuat apa-apa? Jadi jumpa Anda semua esok. Kita jaga kita. Tuhan Yesus memelihara kita semua. God bless.